warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian dari program studi Agribisnis. Di sini saya mau bertanya, apa menurut Anda, apakah penting nilai-nilai Pancasila diterapkan di lingkungan kampus? Oke, baik. Dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Eki. Saya juga adalah salah satu mahasiswa Universitas Lainnya dari program studi ilmu administrasi. Nah, terkait dari pertanyaan yang diberikan oleh saya, yaitu apakah penting nilai-nilai Pancasila untuk diterapkan di lingkungan kampus? Nah, kita harus tahu bahwa Pancasila ini adalah sebagai ideologi atau landasan berdirinya negara Indonesia. Nah, terkait dengan pertanyaan itu, yaitu sangat penting kalau kita berpikir secara logika dan secara ilmiah, karena di dalam kampus kita bermacam-macam, baik itu tentang agama, ras maupun suku. Nah, sehingga ini menjadi acuan kita untuk menerapkan nilai Pancasila sehingga nilai toleransi di dalam kampus itu sangat tinggi. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Baik, jadi itulah jawaban dari narasumber kita tentang apakah penting nilai-nilai Pancasila diterapkan di lingkungan kampus. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supati. Saya dari program studi Agribisnis. Bagaimana menurut Anda cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, terkait dengan implementasi Pancasila yang diterapkan untuk lingkungan kampus, yang pertama, kalau menurut saya pribadi, itu harus diperbaiki dari sebelumnya. Nah, di mana kurikulum ini harus ada penambahan baik itu mata kuliah ataupun yang lainnya mengenai tentang nilai Pancasila, dan harus juga ada ekstrakurikuler yang di dalam kampus itu yang membahas mengenai nilai Pancasila. Nah, yang mengimplementasikan Pancasila di lingkungan kampus itu dapat dirasakan oleh semua mahasiswa. Nah, mungkin itu pertanyaan jawaban saya mengenai implementasi Pancasila yang di lingkungan kampus. Baik, terima kasih untuk jawaban pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Nabrak, profesi program studi Agribisnis. Saya akan bertanya, bagaimana tanggapan saudara terhadap diskriminasi persoalan kepercayaan beragama yang diterapkan di lingkungan kampus? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau berbicara tentang diskriminasi, artinya ada nilai-nilai di dalamnya, baik itu positif maupun negatifnya. Nah, tentang diskriminasi dalam toleransi beragama di lingkup kampus, yaitu kalau kita lihat bahwa diskriminasi ini terjadi ketika teman-teman semua, teman-teman mahasiswa itu tidak ada di dalam dirinya nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan, sehingga diskriminasi tentang beragama itu dapat terjadi di lingkungan kampus. Nah, baik, itu pertanyaan jawaban dari saya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sup. Perkenalkan, nama saya Imani, program studi Agribisnis. Mohon bertanya, apakah saudara sepakat terhadap penolakan ideologi tahun baru yang bertentangan dengan Pancasila termasuk di kampus? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh saya. Seperti saya jelaskan tadi bahwa Pancasila ini, nilai Pancasila ini, baik dari sila pertama maupun sila kelima, itu adalah salah satu ideologi kita
berdirinya bangsa kita Indonesia. Nah, sehingga ketika ada pemahaman di luar dari Pancasila, baik itu yang masuk di negara kita maupun di kampus kita, di tengah kampus, saya rasa itu sangat tidak dibolehkan. Kita tidak setuju dengan adanya pemahaman-pemahaman yang di luar dari Pancasila. Karena kenapa? Ketika ada pemahaman-pemahaman di luar daripada nilai Pancasila, yakinan pasti akan terjadi yang namanya dampak yang negatif yang dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Karena dengan masuknya pemahaman yang di luar dari Pancasila itu akan memberikan dampak yang negatif ataupun akan memberikan pemahaman yang mampu mengacaukan baik itu pribadi maupun individu yang ada di dalam kampus. Baik, ini jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Wardani dari program studi agribisnis. Mohon izin untuk memberikan pertanyaan. Apa tanggapan saudara terkait melakukan demokrasi kampus? Apakah itu merupakan kebebasan berpendapat? Terima kasih. Dan pertanyaan ini pertanyaan yang menarik. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat sebagai penyambung lidah masyarakat. Nah, ketika ada demonstrasi yang berada di lingkup kampus yang menyuarakan baik itu hak mahasiswa untuk kampus seperti apa, nah saya rasa memang itu adalah salah satu kewajiban bagi mahasiswa. Nah, tetapi harus ada aturan-aturan yang dilakukan oleh mahasiswa ketika melakukan demonstrasi di dalam kampus. Apalagi yang namanya melakukan pendapat di muka umum itu sangat dibolehkan oleh negara kita, namun itu diatur. Nah, sama juga kita sebagai mahasiswa. Ketika kita ingin menyatakan keluar-keluar kita ada di dalam kampus itu bisa membolehkan. Yang penting satu yaitu jangan merusak fasilitas ataupun membuat yang namanya aksi demonstrasi yang di luar daripada apa yang telah diatur oleh kampus kita. Nah, saya rasa itu jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah kami berikan. Sekian dari pertanyaan wawancara kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Munisa Ramadhani dari kelompok 2 Fakultas Pertanian. Di sini saya sebagai moderator dan akan mewawancarai salah satu narasumber kita dari Unilaki atau Universitas Laki Dende, dan di sebelah kanan saya sudah ada narasumber yang akan kami wawancarai, dan di sebelah kiri saya sudah ada teman-teman yang akan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Maka dari itu, saya akan langsung mempersilakan kepada teman-teman saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Silakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayana. Saya dari program studi agribisnis. Saya akan mengajukan pertanyaan. Apakah menurut Anda penting nilai-nilai Pancasila diterapkan di kampus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari siapa tadi? Ismayana. Apakah penting nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam lingkungan kampus? Jadi menurut saya nilai-nilai Pancasila itu sangat penting diterapkan dalam lingkungan kampus. Pertama itu terutama nilai moral dan etika. Nilai moral dan etika itu penting sekali diterapkan dalam kampus, terutama dalam melakukan interaksi sosial antar sesama mahasiswa
atau antar sesama dosen dan mahasiswa atau dosen dengan dosen. Kemudian menjaga keharmonisan lingkungan kampus. Artinya kita di negara Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara ini, kita berasal dari budaya yang berbeda-beda, toh, agama berbeda-beda. Jadi pentingnya moral dan etika itu untuk mempersatukan budaya yang berbeda-beda itu untuk bersatu, menjaga keharmonisan bersama. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan kami. Saya akan langsung ke pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, nama saya Ibrahim dari Agribisnis Pertanian. Mohon bertanya, bagaimana menurut Anda secara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus? Bagaimana? Bagaimana menurut Anda cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus? Jadi cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus itu seperti misalnya mengadakan program-program atau kegiatan-kegiatan yang membahas atau mengangkat topik tentang nilai-nilai Pancasila. Misalnya seminar pentas seni atau sebagainya, atau mungkin melakukan program-program mahasiswa di luar kampus, misalnya pengabdian kepada masyarakat, apakah itu pengenalan nilai-nilai moral Pancasila atau mungkin mengenalkan kepada masyarakat bagaimana memahami Pancasila itu sekarang, atau nilai-nilai kultural budaya dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti dari Prodi Agribisnis. Mohon izin untuk mengajukan pertanyaan. Bagaimana tanggapan saudara terhadap nasib persoalan kebebasan beragama yang diterapkan di lingkungan kampus? Kalau menurut saya, kalau misalnya ada kampus yang menerapkan kebijakan apakah kebijakan birokrasi atau kebijakan yang mendiskriminasi suatu agama, itu sangat bertentangan dengan ideologi kita Pancasila. Dalam sila pertama saja itu ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita berhak memilih atau mempunyai agama kita masing-masing. Itu sangat bertentangan dengan ideologi kita masing-masing. Dan saya rasa itu juga mengganggu keharmonisan antar sama mahasiswa. Karena kita kan dari berbagai agama, ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Islam dan sebagainya. Dan itu dalam Pancasila itu kita diberi kebebasan beragama. Kalau misalnya ada sekolah atau institusi, apakah itu perguruan tinggi, lembaga, organisasi, khususnya kampus yang menerapkan kebijakan diskriminasi suatu agama, itu syarat itu harus dihilangkan atau tidak boleh diterapkan lah, kira-kira begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penolakan ideologi apa yang bertentangan dengan Pancasila yang masuk di kampus? Kalau soal paham-paham yang masuk, penolakan paham-paham yang masuk dalam kampus yang bertentangan dengan Pancasila, itu saya sangat sepakat. Pertama, paham-paham itu terlepas apakah dia baik, apakah dia buruk, itu harus ditolak. Bukan kita melihat apakah dia baik atau buruknya, tapi itu bertentangan dengan ideologi kita. Sesuatu yang baik dengan ideologi orang lain mungkin belum tentu jelek, tapi kita kan berbeda-beda cara pandangnya kita, atau etika dan moral mungkin di luar sana, khususnya di bagian barat sana, Eropa, Amerika, pasti berbeda dengan di sini, norma-normanya berbeda apanya, dan
ideologinya kita juga saya kira sangat berbeda. Apalagi kita terdiri dari berbagai agama, misalnya kan biasa ada negara yang menerapkan moral-moralnya, etika-etikanya berdasarkan agama itu. Karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda agama, maka moral itu memang dirancang dalam sila Pancasila sehingga tidak ada yang dilebih-lebihkan atau diberikan hak istimewa, baik itu latar budaya atau latar agama, kan semuanya rata, adil. Kira begitu. Makanya kita harus menolak paham-paham yang bertentangan dengan ideologi kita atau Pancasila. Baik, terima kasih untuk jawabannya dan pertanyaan terakhir silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ishak Hendra dari program studi. Baik, di sini saya akan bertanya, apa tanggapan saudara terkait melakukan demokrasi di kampus? Apakah itu merupakan kebebasan berpendapat? Berikan alasannya. Melakukan demokrasi di kampus. Ini melakukan demokrasi di kampus pertama karena kita memang negara yang dasarnya ada negara demokrasi. Kampus, misalnya kalau kampusnya berada di Indonesia yang basisnya atau ideologinya demokrasi, itu saya kira saya setuju dengan melakukan demokrasi. Itu merupakan kebebasan berpendapat, terutama kita sebagai mahasiswa, kemudian kita juga sebagai institusi masyarakat. Kita diberi kebebasan berpendapat baik itu di tempat umum maupun di tempat privat. Apalagi kalau menyangkut hak atau kewajiban, atau misalnya kalian sudah menunaikan kewajiban kalian, nah otomatis kalian juga pasti atau berhak mendapatkan sesuatu. Atau kalau itu tidak sebanding, itu kalian bisa melakukan demokrasi, baik itu secara diplomatik maupun demo. Itu saya kira itu merupakan juga salah satu cara atau teknik-teknik yang diperlukan untuk mengimbangi kebijakan-kebijakan kampus yang menekan mahasiswa. Saya kira seperti itu.